Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, paper atau makalah saya terkait dengan pembelajaran matematika, yaitu tentang filsafat matematika. Saya izin share screen. Oke, saya akan mulai dengan mempresentasikan paper saya yang berjudul Filsafat Matematika dan Ragam Teka-teki Klasik yang ada dalam filsafat matematika. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Dwi Novianti, kemudian ada Pak Rahmat dan Pak Isnarto. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Senmatik tahun 2022. Oke, bagian-bagian dalam paper ini, dalam artikel ini adalah ada pendahuluan, metode, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu tentang pendahuluan, kita tahu bahwa filsafat itu merupakan bagian penting dan dasar dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Filsafat ini berarti keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati, bukan sekadar kebenaran itu sendiri, menurut Sinaga. Kemudian menurut Mahmi Deiri, filsafat adalah upaya berpikir dan bertindak benar dengan menggunakan daya rasio sebagai instrumen utama untuk mengetahui secara murni berbagai realitas yang ada dan yang mungkin ada di dunia ini dan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian apa itu filsafat matematika sendiri? Filsafat matematika merupakan kajian filsafat yang sasarannya adalah matematika. Filsafat matematika pada dasarnya merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Menurut Siskawati, secara umum filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Secara filsafat sendiri terdapat bagian yang menarik untuk dibahas, yaitu terkait beberapa teka-teki klasik yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 teka-teki klasik yang akan dibahas dalam filsafat matematika, yaitu apakah matematika itu diciptakan atau ditemukan, kemudian yang kedua apakah matematika itu terbatas atau tidak terbatas, kemudian yang ketiga yaitu apakah matematika itu objek atau proses. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah jenis penelitiannya penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dari sumber kepustakaan. Ada 2 sumber kepustakaan yang digunakan, yaitu sumber primer atau sumber utama dan sumber sekunder atau sumber pendukung. Sumber utama tentunya dari buku-buku filsafat ilmu, ada Paul Ernst dan Hertz. Kemudian sumber pendukung ada artikel-artikel jurnal yang terkait dengan pokok bahasan, yaitu tentang teka-teki klasik dalam filsafat. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis hasil kepustakaan untuk selanjutnya dideskripsikan kembali. Adapun pendekatan yang digunakan adalah prosedur sistematik kerangka ilmu pengetahuan. Nah, kemudian bagaimana pembahasan terkait tiga teka-teki klasik yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu apakah matematika diciptakan atau ditemukan. Pernyataan atau pertanyaan tersebut merupakan perdebatan abadi antara paham platonis dan non-platonis yang ada dalam filsafat. Platonis mengungkapkan bahwa keberadaan matematika itu tidak dibuat. Matematika itu sudah ada walaupun kita mengenalnya atau tidak. Sedangkan di sisi lain, paham indusionis menyebutkan bahwa matematika itu diciptakan oleh orang-orang khususnya matematikawan. Nah, kemudian menciptakan itu dapat diartikan seperti sesuatu yang datang dari sebuah ide yang belum ada pada pencipta sebelumnya. Contoh Gauss, Riemann, Euler yang telah menciptakan bidang matematika yang baru terkait dengan beberapa teori yang sudah dikemukakan. Kemudian menciptakan itu tidak hanya membangun sebuah teori, tetapi juga menemukan sifat-sifatnya dengan cara memecahkan persoalan matematika yang diformulasikan dengan tepat. Menciptakan merupakan bagian dari menemukan. Jadi apakah matematika itu diciptakan atau ditemukan?
keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya ada dalam suatu interaksi dan bergantian. Untuk teka-teki yang kedua yaitu tentang apakah matematika itu terbatas atau tidak terbatas atau finite or infinite. Kita tahu bahwa matematika itu penuh dengan ketidakterbatasan. Sebagai contohnya, garis di ruang R1 dan R3 itu tidak terbatas. Namun, n itu adalah juga himpunan bilangan asli yang tidak terbatas. Kemudian dari mana asal tidak terbatas ini? Asal tidak terbatas ini bukan dari observasi atau dari percobaan, tetapi lahir dari pikiran manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Painter yang menyatakan bahwa aritmatika itu berdasarkan pada pikiran bahwa apa yang sudah dilakukan sekali lagi dapat dilakukan berulang kali atau dapat dilakukan lagi. Untuk memperjelas fakta ini, ambil angka yang besar, sebut saja M. Berapa banyak himpunan yang lebih kecil dari M? Tentunya sangat banyak, bahkan mungkin tidak terbatas. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, berapa banyak himpunan yang lebih besar dari M? Tentunya juga tidak terbatas banyaknya. Tak terhingga banyak itu jauh lebih banyak daripada tak terhingga. Jadi hampir semua himpunan berhingga lebih besar dari M, tidak peduli seberapa besar M. Nah, jika kita menggunakan semua himpunan terbatas, maka kita tidak boleh menolak untuk himpunan yang tidak terbatas. Jika kita menginginkan semua dari matematika itu konkret dan intuitif, kita tidak dapat menggunakan angka-angka kecil yang terbatas dan himpunan-himpunan kecil yang terbatas. Karena tidak ada garis yang membentuk antara kecil dan besar, dan tidak ada bilangan besar terkecil atau bilangan kecil terbesar. Jadi apakah matematika terbatas atau tak terbatas? Semua angka-angka yang dihitung itu terbatas, namun matematika sendiri penuh dengan ketidakterbatasan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu apakah matematika itu objek atau proses. Nah, sebelumnya kita coba lihat dari pertanyaan ini, apakah objek itu adalah seperti batu? Ketika suatu objek terlihat sesuatu yang berbentuk fisik dengan volume dan bentuk, maka atom itu adalah objek. Begitu juga yang ada di dalamnya yaitu elektron dan foton. Tetapi hal itu tergantung bagaimana benda itu diamati. Elektron, foton, dan foton memiliki sifat seperti partikel, objek, atau seperti gelombang dalam hal ini sebagai proses. Arti lain dari objek adalah benda, proses adalah kata kerja. Objek bertindak atau ditindaklanjuti, proses adalah tindakan. Kemudian bagaimana dengan matematika? Dalam matematika apakah tidak kita mengenal objek abstrak? Dari tokoh filosof atau filsafat Pythagoras hingga Frege, filsafat memberikan objek matematika yang indah keberadaannya, bahwa matematika bukanlah suatu mental atau fisik yang kemudian disebut dengan objek abstrak. Matematika adalah suatu fenomena non-sosial historis kultural tanpa membutuhkan suatu yang abstrak menurut Platonis, tetapi ini menyiratkan bahwa objek seperti objek lainnya juga merupakan proses. Nah, dari beberapa pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan bagian penting dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Filsafat matematika merupakan bagian filsafat yang sasarannya adalah matematika. Filsafat matematika pada dasarnya merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Kemudian, sementara itu, pembahasan tentang teka-teki klasik matematika yang ada dalam filsafat menunjukkan bahwa matematika merupakan proses menemukan dan menciptakan. Banyak hal yang dibahas di dalamnya termasuk keterbatasan dan ketidakterbatasan, sampai dengan membahas tentang matematika sebagai suatu proses dan objek. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait artikel saya tentang filsafat matematika dan ragam teka-teki klasik yang ada di dalamnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.